Saat ini ini adalah Xiaomi 17T Pro ya, handphone flagship killer dari Xiaomi. Seri Xiaomi seri T itu selalu menjadi pusat perhatian karena mereka datang dengan chipset flagship, kamera juga ikutan flagship, tapi harganya jauh di bawah flagship. Dan khusus untuk tahun 2026 ini ya, gue yakin kalian pasti penasaran harganya bakalan tembus berapa ini Xiaomi 17T Pro ini. Gue pun juga penasaran dan sampai sekarang gue masih belum tahu harganya bakalan tembus berapa. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan unboxing detail, kita akan bahas fiturnya, tes gaming, tes kamera segala macam, biar teman-teman yang nonton pasti mendapatkan pencerahan dari video ini. So, pantengin video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Ini adalah boxnya Xiaomi 17T Pro, ada tulisan Co-Engineer with Leica. Untuk penampakan belakangnya di sini ada tulisan Leica 5 kali periskop ya, oke. Baterai 7000, 6,83 inci ya, cukup besar. Chipsetnya flagship guys, Dimensity 9500, 100 watt, wireless charging 50 watt, Xiaomi Hyper AI. Untuk unit gue ini varian 12512. Kita akan langsung buka saja Xiaomi 17T Pro nya. Pertama-tama ada ucapan terima kasih dari Xiaomi. Untuk yang kotak ini buku petunjuk sekaligus kartu garansi, ada silikon case-nya. Untuk handphonenya gua keluarin dulu, dan di bawah sini ada kabel Type A ke Type C dan kepala charger 100 watt. Sekarang kita lihat handphonenya ya, Xiaomi 17T Pro nya. Oke. Untuk desainnya ya, jadi frame kameranya masih sama kayak sebelumnya, dan untuk ketebalannya ini lumayan loh ya. Kita buka dulu ininya. Kameranya di sini 3 ya. Ini telenya cukup kelihatan banget. Ini ada flash, ada tulisan Leica, di bagian bawah ada Xiaomi-nya. Untuk bedornya ini pakai kaca ya, karena pas gua pegang itu dingin. Untuk frame-nya ini juga udah pakai metal aluminium ya, ada garis antenanya. Sisi kanan ya tombol volume, tombol power, sisi bawah lubang speaker, sisi Type C, lubang mic, SIM tray. Sisi kirinya polos. Gua akan langsung nyalain ya, Xiaomi powered by Android. Untuk unitnya ya ini sudah gua setup ya. Fingerprint juga sudah di dalam layar, dan ini juga sudah gua install aplikasi benchmark, game dan lain-lain. Kita langsung lihat UI-nya ya. Jadi sebagai ini Google Discover, ini untuk control centernya, ini untuk notification. Untuk menu settingannya masih sama ya. Dia saat ini sudah di HyperOS 3.0302, Android 16, security patch-nya bulan Maret. Untuk mode recent app-nya ya, sekarang udah mode stock. Untuk UI-nya ya Xiaomi HyperOS masih mirip-mirip aja ya. Widgetnya sih enak sih guys. Teman-teman kalau suka kutak-katik widgetnya ya, untuk HyperOS itu banyak banget. Kalau untuk menu settingannya ini masih sama saja ya. Kayak NFC ini mereka kenapa tidak mau akses card ya? Ini yang gua bingung. Untuk Xiaomi Hyper AI ya, oke. Jadi di sini ada Super Gemini AI-nya cukup banyak. Paling di menu personalization-nya saja ya. Jadi untuk lock style-nya ini cukup banyak guys ya. Ini yang klasik, ini yang people, terus ini yang scenery, ini Eastern aesthetic ya. Jadi udah cantik. OOD-nya juga sekarang sudah bisa always, icon bisa setting ya, font, Mi-Sense. Paling AI dynamic wallpaper aja ya, kalian bisa generate. Ini mah udah ada di versi sebelumnya sih. Jadi apa saja yang baru nggak begitu kelihatan guys. Jadi bisa dikatakan hampir mirip-mirip saja ya. Yang gue rasakan paling untuk animasinya aja ya, kayak makin smooth kan. Jadi kayak buka tutup aplikasinya lebih smooth gitu guys. Kita langsung ke cek spek detail aja ya. Jadi layarnya ini 1,5K. Sensor sudah pasti sangat komplit semua ya. Teman-teman tidak usah khawatir. SoC-nya flagship nih, Dimensity 9500. Screen-nya ya 144Hz Dolby Vision, HDR10 Plus ya. Sensor kameranya ini sih salah sih. Baterainya 7000, Wi-Fi-nya juga versi 7. Di sini ada yang cukup mengejutkan ya. Jadi untuk Antutu gue udah tes sampai 2 kali. Dia tidak mau nampil guys. Gue cukup bingung loh Antutu loh ya. Tapi untuk storage-nya bisa nih ya. Ini speed-nya udah mencapai 3 GB lebih ya. Kalau kayak multi-touch gitu mah 10 jari. Kalau yang Geekbench 6 bisa guys. Single di 3100, multi-core di 9700. GPU full kan 24000, GPU OpenCL 21 ribuan. Dan 3D Mark juga tidak bisa dites. Jadi nggak bisa download itu. Kayak
di blok gitu, kayak tidak bisa akses internet gitu guys. Top sampling range ya, ini pemakaian biasa di 130 Hz. Kalau masukin ke dalam gaming mode langsung giant naik menjadi 240 Hz. Di sini ada performance setting ya, kita coba fullin apakah dia nambah lagi. Oh nambah, gila guys, 500 Hz loh. Ih ini mah gacor. Yang fashion pasti pada suka ini. Dan sudah pasti gue ada tes main game ya. Jadi game yang gue tes itu Wuthering Waves saja, dan sudah pasti dengan settingan rata kanan guys. Dan di sini dia memang tidak bisa yang manteng 60 fps manteng, itu tidak bisa ya. Begitu suhu naik dikit aja udah langsung dia bergejolak. Tapi masih bisa jalan di 40, 50-an, 40, 50-an gitu guys. Kalau menurut gue itu masih playable banget sih, karena masih di FPS 40, 50-an ya. Dan gue tes itu lumayan lama di sini, total 16 menit, dan itu masih sama 40, 50-an, dan ini tidak di ruangan AC ya. Untuk teman-teman yang suka nonton Netflix ya, dia bisa di Wi-Fi 1, bisa streaming di Full HD, dan sudah pasti ada Dolby Vision-nya ya, HDR10 Plus juga. Untuk kualitas layar mah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi guys ya. Handphone udah flagship killer kayak gini mah 1,5K, warnanya juga mantep banget, detailnya mantep, tidak ada keluhan, terangnya juga udah lumayan bagus. Untuk speakernya masih dalam kategori yang lumayan, bassnya ada, ya sedang lah gitu bassnya lah, bukan yang tipis. Jernih juga dalam kategori lumayan. Sekarang coba cek untuk menu kameranya. Jadi di sini oke ya, dia lengkap ya, dan 0,6, 1, telenya itu optikal di 5 kali guys, dan itu menurut gua keren banget sih. Ini juga tajam ya. Dan sini ya dia Leica ya, ada Leica Authentic, Leica Vibrant. Gue kebanyakan kalau foto pasti pakainya Leica Vibrant guys. Dan di sini juga ada beberapa scene ya, kalian bisa pilih. Video ya sampai 8K ya kalau yang kamera utama, 30 fps. Kalau untuk ultra wide ya bisa sampai 4K 60. Oh nggak bisa ya, 4K 60 itu cuma bisa di kamera utama. Bahkan 4K 120 udah bisa guys di kamera utamanya ya. Kamera depan bisa sampai 4K 30 saja. Makanya kalau kita merekam di 4K 30 ya, kalian rekam nih, kalian bisa switch guys ke 0,6 karena 4K 30, bahkan bisa ke kamera depan. Lalu udah promote ya, ini bagus banget buat teman-teman yang suka foto segala macam ya. Sudah pasti bisa RAW, ini bisa setting sampai 50 megapiksel ya, dan sudah pasti bisa video juga, bisa sampai 8K ya, sama resolusinya. Ini cocok buat teman-teman yang udah pro ya, karena dia ini Pro Mode namanya. Terus supaya ada potret, dan untuk fiturnya ya banyak banget ya. Ini yang khas Leica nih, kalian bisa cobain satu persatu ya, ada beberapa nih. Lalu dokumen, sedikit sampel kamera menggunakan Xiaomi 17T Pro ya. Jadi untuk ultra wide-nya itu di 15 mili, satu kalinya itu di 23 mili, optikalnya itu di 5 kali ya, 115 mili. Dan sudah pasti ya tajam, detailnya mantep ya. Enak sekarang guys kalau zoom sampai 5 kali, kita bisa sampai jauh dan detail masih lumayan. Yang gue suka dari Xiaomi ya tone warnanya ya, jadi enak banget dilihat, apalagi yang Leica Vibrant ini ya. Jadi memang mempunyai sebuah ciri khas sih. Jadi kalian kalau suka dengan tone warnanya Leica dari Xiaomi 17T Pro ya, kalian bakalan cocok-cocok aja guys. Dan kalau bicara hasil foto ya so far detail guys ya, dari ultra wide sampai 5 kali, 10 kali aja masih dalam kategori lumayan loh. Paling kamera depan sih ya yang menurut gua agak kurang mantap sih tone warnanya. Low light juga masih mantep ya, processingnya wah cukup minim guys ya. Jadi dia tidak yang paksain terang ya, jadinya sinematik banget, enak dilihat. Detailnya juga masih dalam kategori yang bagus ya, meskipun low light. Noise juga masih agak yang minim. Kamera sih udah oke banget sih. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps ya menggunakan Xiaomi 17T Pro. Dan kalau lagi ngerekam 4K 30 ini dia bisa switch ya, ini ke ultra wide, 1 kali, 2 kali. Wih, kambingnya tuh 5 kali ya. Masih oke nggak zoomnya tuh 5 kali ini. 10 kali juga masih bisa ya. Wih set, sisa-sisa kambing nih yang belum disembeli guys. Oke, bisa ke depan juga. Oke, mantep ya. 4K 30 fps bisa ke depan ya. Bisa switch semua kamera loh. Keren juga ini.
Xiaomi 17T Pro ya. Paling ya masalah transisi aja sih dari dulu ya. Ini gue balik lagi dan ini 5 kali ya. Yeleh, kalau 5 kali sambil jalan ya pasti goyang, tapi kalau 1 kali aman nih. Buset, kita ngevideoin kambing coy. Kabur mereka. Wah, kabur semuanya. Ini adalah sampel kamera depan menggunakan Xiaomi 17T Pro ya. Jadi ini di 4K 30 fps di indoor, dan sudah pasti bisa switch ya ke kamera belakang. Meskipun gue start awal dari kamera depan. Oke, kita lanjut ya. Ini kamera belakangnya 4K 30. Ini gelap banget ya. Bisa 4K 30. Nah, ini sih kalau kata gue sih kualitas kameranya dalam kategori bagus loh guys. Ya meskipun dia ini 17T Pro ya, tapi gue yakin nih harganya belasan juta sih. Gelap banget nih. Kita coba kamera depan. Ini gelap nih kamera depan nih. 4K 30. Meskipun ini gelap, tapi dia berusaha menjaga gitu, kayak tidak dipaksain terang. Itu hal yang bagus banget guys. Kesimpulan awal gue terhadap Xiaomi 17T Pro ini ya, jadi dia secara desain masih mirip-mirip seperti seri sebelumnya. Bahannya juga udah premium, backdoor kaca, frame aluminium, tele 5 kalinya itu ya, yang optical itu something banget sih. Dan gue yakin bakalan menjadi tren ya untuk kedepannya. Jadi tidak ada tuh tele 3 kali, tele 3,5 kali, apalagi tele 2,5 kali, udah nggak ada. Gue yakin kedepannya bakalan tele 5 kali untuk handphone kelas menengah ke atas. Kalau kondisinya kayak gitu, handphone flagship ya mungkin bakalan 10 kali kayak optical guys. By the way, segini saja ya untuk unboxing Xiaomi 17T Pro ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Leica.